Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak pada pembelajaran kali ini. Seperti biasa, sebelum belajar marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita hari ini akan mempelajari tema 2, subtema 3, yang bagian pertama. Supaya tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi yang akan disajikan. Tema 2, subtema 3 tentang energi alternatif. Di sini kita akan membahas beberapa muatan. Di antaranya muatan IPA, muatan IPS, muatan PPKN, dan muatan SBDP. Energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Bumi memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbaharui, seperti minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam berasal dari makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun lalu yang terperangkap di dalam permukaan bumi. Kebutuhan manusia terhadap minyak bumi dan gas alam semakin meningkat. Manusia memerlukan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, energi yang berasal dari minyak bumi dan gas alam merupakan energi yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, manusia mulai mencari sumber energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Energi alternatif atau yang sering disebut energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu yang habisnya yang lama. Contohnya energi alternatif yaitu sinar matahari, arus air, angin, ombak laut, kotoran ternak, limbah pertanian, dan panas bumi, dan masih banyak juga yang lainnya. Baiklah, langsung saja kita untuk contoh yang pertama. Contoh yang pertama yaitu adalah sinar matahari. Sinar matahari merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Sinar matahari juga sering digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat PLTS. Kemudian yang kedua adalah arus air. Arus air dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air yang bisa ditemui sebagai waduk yang ada air terjun, disiapkan untuk pembangkit tenaga air. Yang ketiga adalah angin. Pemanfaatan angin digunakan untuk pembangkit listrik tenaga bayu. Dipasangkan kincir angin lalu diberikan alatnya sehingga bisa membangkit listrik. Yang keempat adalah kotoran hewan. Kotoran hewan, gas metana dari kotoran hewan ternak bisa digunakan sebagai bahan bakar. Dan yang terakhir adalah panas bumi. Panas bumi dimanfaatkan untuk membangkit listrik tenaga panas bumi. Sumber energi alternatif mudah ditemukan karena ketersediaannya yang melimpah di alam. Energi alternatif juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat dilihat sebagai berikut. Kelebihannya, yang pertama adalah dapat digunakan terus-menerus karena tidak akan habis. Yang kedua, beberapa sumber energi alternatif bisa menghasilkan energi yang besar
Yang ketiga, ramah lingkungan. Sedangkan kekurangannya adalah yang pertama, dibutuhkan biaya yang besar untuk membangun sarana pemanfaatan energi alternatif, misalnya pembuatan PLTA. Yang kedua, jumlah energi alternatif dipengaruhi oleh musim, misalnya jumlah air meningkat saat musim hujan tetapi berkurang saat musim kemarau. Itu tadi adalah muatan IPA. Selanjutnya kita memasuki muatan IPS, yaitu sumber daya alam dan pemanfaatannya. Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam. Salah satunya adalah tumbuhan jarak. Buah jarak menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Minyak jarak merupakan sumber energi alternatif. Tumbuhan jarak juga mudah dibudidayakan. Pemanfaatan minyak jarak memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Banyak industri kecil mengolah buah jarak menjadi minyak gosok. Industri-industri kecil tersebut memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat. Berkat tumbuhan jarak, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, itu tadi adalah pemanfaatan dari buah jarak. Jadi di Indonesia banyak sekali contoh-contoh sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi, atau peningkatan ekonomi juga berdampak pada pengelolaan sumber daya alam tersebut. Baiklah, kita memasuki pada muatan PPKN. Di sini kita akan membahas lagi tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi. Masih diingatkan bahwa hak merupakan segala sesuatu yang harus kita peroleh, kewajiban merupakan segala sesuatu yang kita lakukan. Pemanfaatan sumber energi harus sesuai dengan hak dan kewajiban. Mengapa? Karena kita sudah mengetahuinya. Sumber energi bisa habis atau sumber daya alam yang tidak diperbarui. Nah, di sini air merupakan salah satu sumber energi. Setiap manusia memiliki hak dan mendapatkan air untuk mandi, minum, dan mencuci. Manusia juga memiliki kewajiban untuk menghemat air. Nah, manusia harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang agar kehidupan menjadi harmonis. Nah, itu tadi maksudnya adalah air kan bisa tergantung pada musim. Misalkan musim hujan airnya akan berlimpah, sedangkan musim kemarau juga airnya akan kering, lama-kelamaan akan kering jika kemarau panjang. Di sini kita harus pintar-pintar menghemat air. Bisa saja air yang kita gunakan lama-kelamaan dia akan tercemar karena banyaknya pabrik yang ada di Indonesia maupun di dunia, sehingga tercemarlah air. Nah, jadi kita harus melaksanakan hak dan kewajiban untuk penggunaan air. Nah, sekarang kita masuki muatan SPDP. Di sini kita akan menjelaskan mempelajari tentang menyanyi secara berkelompok. Menyanyi dapat dilakukan sendiri atau berkelompok. Nah, dalam menyanyi secara kelompok harus diperhatikan adalah tinggi rendah nadanya. Diperhatikan temponya, kecepatan, jangan terlalu lambat karena akan disesuaikan dengan kelompoknya. Yang ketiga adalah memperhatikan dinamika lagu. Salah satu bernyanyi secara berkelompok adalah paduan suara. Itu adalah namanya bernyanyi secara berkelompok. Nah, itu tadi adalah beberapa muatan tentang tema 2 subtema 3. Nah, ini adalah sedikit tugas untuk kalian, mohon dijawab. Itu tadi adalah pembelajaran pada kali ini. Sebelumnya Bapak mengharapkan kalian tidak cuma belajar lewat video ini, kalian bisa mencari bahan-bahan yang lain atau video-video yang lain yang terdapat di YouTube. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.